Bismillahirrahmanirrahim. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadha al-kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa ruwiya anna Aliyan karramallahu wajhah kana idza hadarat as-salatu yatazalzalu wa yatalawwan wajhuhu fayuqalu lahu ma laka ya amiral mu'minin. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, anna Aliyan, bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ini gelarnya beda sendiri ya. Kalau yang lain biasanya radhiyallahu an. Beliau juga sama, radhiyallahu an. Jadi radhiyallahu an itu gelar yang luar biasa itu ya. Terjemahnya kan radhiyallahu anhu wa radu an. Jadi radhiyallahu anhu itu Allah ridho terhadap beliau. Kalau Allah ridho terhadap beliau, berarti terjemahnya adalah Allah ridho itu menerima dengan senang hati, nggak komplain, pisang. Jadi ridho itu menerima dengan senang hati, tanpa ada komplain sedikit pun. Jadi radhiyallahu anhum artinya Allah itu menerima seluruh amal yang dilakukan oleh para sahabat tanpa ada komplain terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi sangat disayangkan seandainya kita ngejelekin sahabat, nggak bisa. Allah aja ridho mereka, masa kita lagi agak senang sama mereka, gimana kan bisa. Makanya alhamdulillah itu di kita dibudayakan di kita itu setiap tarawih khalifatul ula Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu tuh artinya kita menumbuhkan rasa cinta kepada para sahabat. Kenapa? Karena Allah itu menerima dengan senang hati apa yang dilakukan oleh para sahabat. Dan Al-Quran itu menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an itu artinya apa? Dan mereka ridho terhadap apa yang dilakukan oleh Allah. Oke, ini dua prinsip yang bagus ini ya. Jadi ridho itu dimulai dari Allah ridho kepada mereka, lalu akhirnya mereka pun ridho terhadap apa yang Allah lakukan terhadap mereka. Gayung bersambut ya, enggak sendirian, enggak ya. Orang kan kalau jatuh cinta ya, ada yang jatuh cintanya sendirian, bertepuk sebelah tangan gitu ya, cinta dewekan tapi kagak dibalas. Nah Allah enggak. Bagaimana Allah menumbuhkan ridho kepada para sahabat ya, itu karena Allah ridho terhadap mereka, akhirnya mereka ridho. Begitupun dengan kita, lebih ridho ya. Kita berupaya untuk ridho, nanti Allah akan ridho, akhirnya kita dapat sifat ridho itu. Bukannya kita mencari ridho gitu. Iyalah, berupaya dulu, berusaha, tapi tetap aja kalau Allah kasih, Allah ridho, nanti akhirnya kita jadi punya sifat ridho. Kita sabar nih, belajar dulu, tasawur, berusaha untuk sabar. Nanti Allah kasih, Allah sabar gitu terhadap kita, nanti akhirnya kita jadi punya sifat sabar, dikasih itu sama Allah.
Nah, sholat pun sama nanti khusyuk. Khusyuk itu kita belajar khusyuk dulu dikit, ya. Belajar semaksimal mungkin. Nanti Allah kasih itu khusyuk, baru kita dapat. Paham ya? Ya, jadi artinya para sahabat pun sebetulnya berusaha dulu mereka untuk ridho, lalu akhirnya Allah ridho kepada mereka dan mereka akhirnya jadi punya sifat ridho karena mereka sudah berusaha dulu untuk ridho. Sama kita sholat gitu, berusaha untuk khusyuk. Tapi yang kasih khusyuknya siapa? Allah. Ketika Allah kasih khusyuk baru dapat khusyuk. Ya. Nah, caranya khusyuk diantaranya ini. Ya. Sayyidina Ali nih gelarnya berbeda dengan sahabat yang lain, ya, punya keistimewaan, ya, dikarenakan beliau ya, salah satu atau bahkan bisa dibilang sahabat yang masuk Islamnya paling dulu dan paling kecil, usianya paling muda, ya, dan termasuk orang yang pertama, ya, makanya punya keistimewaan. Ya, banyak yang mengisahkan kenapa disebut karramallahu wajhah, belum pernah badar gitu. Allah memuliakan wajahnya itu karena memang dari kecil ya beliau nggak pernah apa? Badar. Iya, jadi dari kecil itu udah masuk Islam gitu. Maka mukanya itu sama Allah dimuliakan. Ya, ada yang bilang ya karena nggak pernah lihat kemaluan. Katanya nggak pernah lihat kemaluannya. Allah alam yang benar yang mana. Tapi yang jelas yang paling tepat itu adalah ya beliau sejak kecil sudah masuk Islam bersama Rasul. Iyalah Dengan keluarga Rasul. Ya, jadi kan yang pertama kali hitungannya pertama itu setelah Khadijah itu Sayyidina Ali. Gitu. Ya. Dan beliau masih kecil pada saat itu. Ya, kasarnya belum balik gitu kan. Sehingga akhirnya beliau punya keistimewaan ya dan akhirnya dikasih keutamaan. Itu yang nyebut gelar-gelar seperti ini siapa ini? Dari Rasulullah langsung. Ya, bahkan tadi radhiyallahu anhu itu Al-Qur'an ya ngomongnya kan. Ada dalam Al-Qur'an kan itu. Radhiyallahu anhum wa radu. Jadi gelar ini bukan gelar kita yang bikin-bikin, bukan, ya, tapi memang langsung dari Rasulullah, dari Allah, ya. Oke. Karena idza hadaratis salatu yatazalzal. Ya. Sayyidina Ali itu jika ya, akan melaksanakan sholat, ya, udah siap mau sholat itu yatazalzal. Gemeteran, gedeg-deg, ya. Wa yatalawwanu wajhuhu, mukanya berubah, ya, mukanya berwarna. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, ditanya, ma'alaka ya Amirul Mukminin? Nah, kenapa wahai Amirul Mukminin? Ya. Ente kenapa gitu. Fayaqulu, lalu beliau menjawab, jaa waktu amanatin, telah datang waktu amanah. Nah, kemarin ingat amanah itu aradahallahu ala samawati wal ardi wal jibali, yang telah aradaha yang kemarin yang telah Allah tawarkan ya kepada langit dan bumi, wal jibali dan gunung, fa abaina ayyahmilnaha, ya, lalu mereka menolak untuk mengembannya, wa asfaqna minha wa hamalahal insan, ya, dan ya, kita manusia itu ya menerima. Berarti ini amanah yang amanah yang besar. Jadi kalau orang dipercaya oleh orang lain, ketika tiba-tiba ditunjuk itu tiba-tiba langsung
gemeteran, ya, kaget karena apa? Ini adalah perkara yang besar, bukan perkara yang ecek, yang ringan, ya. Nah kita, ya, apa? Ketika sholat itu biasa-biasa aja. Kenapa? Karena belum merasa sholat itu apa, belum mengerti apa yang dimaksud dengan sholat. Biasa be, ya, karena kagak ngerti. Kalau ngerti sholat itu apa, nah maka ya seperti Sayyidina Ali tadi, ya, udah gemeteran. Kalau kita tahu sholat itu apa, pasti kita kepengen sering sholat. Maka sering saya sampaikan, ketika ulama, ya, yang dimaksud dengan ulama diantaranya adalah mereka nggak pernah mau meninggalkan sholat, bahkan kepingin seluruh waktunya itu kalau diizinkan kepinginnya sholat aja. Ya, kenapa? Dikarenakan sholat itu adalah perantara antara hamba dengan Allah, di mana ada pertemuan, ada perjumpaan antara hamba dengan Allah di situ. Ya. Rasulullah menerima kewajiban sholat itu diundang kemana? Ke langit. Ya, Sidratul Muntaha, langit yang paling, ya. Malaikat nggak ada yang masuk ke situ, termasuk malaikat Jibril nggak bisa masuk. Ya. Dan di situ juga keutamaan Rasulullah tuh, ya. Nabi Musa mau masuk gunung Tursina disuruh lepas sendal. Ya. Kata Allah, ikhla'na alaik. Ya. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Kata Allah, Musa, lepas sendal ente. Ente ada di gunung yang disucikan. Lepas sendalnya Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha masuk kagak disuruh buka sendal. Makanya akhirnya, ya, para ulama tuh keseringan sekarang banyak, ya, sendal Rasul itu ditaruh di sini, taruh di sini, ya, sendalnya doang gitu. Karena sendalnya bisa masuk Sidratul Muntaha. Tahu lampu sendal itu kan? Iya. Ya kan? Peci. Ini yang peci-peci itu. Ini nggak ada di sini. Nama hitam. Ya. Nah, itu alasannya itu, ya, alasannya karena, ya, beliau masuk Sidratul Muntaha nggak disuruh lepas sendal. Dan ternyata ketika di surga beliau ngedenger sendalnya siapa? Bilal. Bilal. Jadi banyak kisah tentang sendal. Ya, artinya bukan sendal ya, tapi Rasulullahnya. Artinya apapun yang terkait dengan Rasulullah, ya, meskipun itu sendal sekalipun, ya, itu pasti mulia. Ya. Jadi banyak itu para sahabat itu, ya, bahkan sampai generasi tabi'in gitu. Rambut Rasulullah itu dijaga itu, ya, dibawa terus. Kalau kayak kita mungkin sekarang dibilang jimat. Iya. Isim. Isim. Tahu. Iya, oke. Jadi ketika itu dibilang, maksudnya sebetulnya bukan jimat maksudnya. Ya. Tapi artinya apapun yang terkait dengan Rasul itu, ya, itu akan pengobat hati, pengobat jiwa. Gitu. Mungkin kalau zaman dulu, zaman kita muda, gitu, ya, pacaran itu kayaknya kalau dapat surat itu dari cewek gitu, dipegang aja, dibawa kemana-mana itu. Gitu. Apalagi kalau dapat foto itu, boy, ya, zaman dulu, nggak tahu zaman Pak Budi, Pak Haji Budi. Ya, jadi
Kalau zaman sekarang mah Allah alam dah tuh anak muda sekarang gimana tuh. Ya. Nah jadi artinya selalu ingin ketemu dengan Allah. Maka nggak ada ulama ya mereka awal sholat tuh ogah atau bahkan nggak sholat tuh nggak bisa, nggak kuat, nggak berani. Ya, selalu berupaya berusaha sekuat tenaga untuk melakukan sholat, selalu menyempatkan waktu, bahkan nyolong-nyolong kasarnya. Ya, artinya berupaya nggak pernah mau meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah tadi wasilah. Sholat itu adalah jalan ya di mana dia berjumpa dengan Allah, komunikasi langsung dengan Allah. Nah, Sayyidina Ali ya meskipun itu sholat adalah jalan gitu, tapi tetap aja ini adalah amanah. Gitu. Sama kan kita ya tadi lagi mau pacaran itu dulu ya. Itu kalau kangen sama pacarnya terus pas ketemu itu sama pacarnya itu apa gemeter gitu. Aduh, deg-degan, bukannya deg-degan pengen lari, bukan, tapi deg-degan kalau ditinggal nggak mau juga gitu. Dipahami ya, bukan berarti artinya gemetar terus malah takut jadi pengen kabur, pengen menghindar, bukan ya. Lah ya kan sama kasarnya ketika orang ya berdemenan begitu kasarnya, ya begitu model. Gitu, ada gemeterannya. Gitu. Wa yurwa dan diriwayatkan an Ali bin Abil Hasan, an Ali ibn Hasan dari Ali ibn Hasan, annahu kana idza tawaddaa, beliau jika berwudu apa isfarra launuhu, menjadi kuning warnanya, mukanya jadi kuning kalau habis wudu tuh ya. Fayaqulu lahu ahluhu, lalu bertanya kepadanya keluarganya, ma hadzal ladzi ya'tarik, apa yang ya menimpamu ya indal wudu, ketika wudu. Fayaqul, lalu beliau menjawab, atadruna, apakah kamu tahu, baina yadayman, ya, di hadapan siapa, uridu an akuma, ya saya akan menghadap, saya akan ya berdiri. Jadi ketika dia mau sholat mukanya berubah kuning. Sahabat keluarganya nanya, ngapa sih asal habis wudhu begitu mulu? Gitu. Kata dia apa? Lah, lu tahu mau kemana ini? Gitu. Ya. Jadi setiap kali mau sholat pasti mukanya berubah. Kenapa? Karena dia mau menghadap siapa? Ya. Itu kan ya kasarnya dia betul-betul mendudukkan sholat itu pada posisinya. Ya. Sama kita pun kan sama ketika ya mau apa ketemu dipanggil BPK. Lah iya kan dipanggil polisi. Nah itu gemeterannya udah dari kapan tahu itu ketakutannya. Gitu. Ya. Jadi artinya ya bukan karena takut ya, tapi karena memang khawatir ada kesalahan, khawatir ada kekurangan, khawatir ya kalau kata orang Sunda mah hariwang gitu. Ya. Nah ini artinya setiap orang itu punya posisinya masing-masing gitu ketika mereka ingin menghadapi waktu sholat. Wa yurwa dan diriwayatkan. Nah, ini trik ini trik agar sholat khusyuk ya, trik agar sholat khusyuk. Wa yurwa dan diriwayatkan an Hatim al-Asam, dari Hatim al-Asam, annahu su'ila an sholatihi, bahwa beliau ya ditanya tentang sholatnya.
Faqala, lalu Hatim al-Asam menjawab, idza hanatis salat, jika telah datang waktu salat, asbantul wudu'a, ya. Apa? Saya menyempurnakan wudu saya. Menyempurnakan wudu seperti yang kemarin saya jelasin tuh. Jadi wudunya jangan wudu hanya zahir, tapi wudunya harus wudu batin. Ya. Jadi jangan kita mengharapkan sholat itu adalah sholat batin kalau wudunya ya tidak wudu batin. Ya. Kalau wudunya hanya wudu zahir, maka sholatnya pun sholat zahir. Ya. Makanya ada syekh yang bilang, sholat yang kamu lakukan, kamu kepingin sholat ya mendapatkan seperti sholatnya orang arif, orang yang kenal Allah, ya merengek-rengek kalau ya Allah, rasakanlah kepadaku bagaimana sholatnya orang yang arif billah, orang yang kenal Allah. Ya, kepingin sholat kayak orang arif, tapi cara untuk sholatnya sebelum masuk sholatnya nggak pernah dia pikirin. Padahal ternyata ini punya korelasi kuat kan, ya nggak ada orang langsung apa sholat ya tanpa wudhu, nggak ada. Sholat itu harus dimulai dari wudhu. Ya, coba lihat peristiwa Rasulullah tadi naik Isra dan Mi'raj. Ya, itu kan dikisahkan Rasulullah dibersihin dulu sama malaikat Jibril sebelum diajak Isra dan Mi'raj. Dan sebelumnya itu sudah dibersihkan juga pada saat beliau kecil. Gitu. Dan ya dikisahkan sih dibelek dadanya, dibersihkan hatinya, ya. Nah itu, jadi kebersihan itu menghadap Allah itu harus bersih, benar-benar bersih, bukan ya semua yang dibersihkan, bukan hanya sekedar fisiknya, tapi hatinya pun ikutan dibersihkan. Gak bisa sembarang gitu ya. Apakah ketika kita mau sholat itu tadi, orang itu tadi sholat tuh Sayyidina Ali ya, cucunya tadi Ali bin Hasan gitu. Itu gemeteran, takut, itu maksudnya dibersihkan dulu semuanya gitu. Nah, ketika kita sholat pun sama, wudunya jangan wudu sembarang, wudunya harus ya wudu batin. Itu maksudnya ketika tadi membersihkan tangan, bukan hanya tangan yang dibersihkan, tapi ya Allah, tangan saya tadi melakukan dosa, maafin. Semoga dengan disiram air ke tangan saya ini dosa yang tadi dilakukan oleh tangan saya ikutan ke bawah oleh air. Gitu. Nah, maka nanti salah satu di antara sunnah wudu ya itu habis apa? Habis wudu jangan dikeringin, jangan dielap. Gitu. Itu salah satu sunnah wudu. Gitu. Jangan dielap. Ada yang bilang katanya setiap tetesnya, nah, ada yang bilang ini, ya meskipun nggak kuat, setiap tetesnya itu adalah tetesan dosa yang ada pada anggota tubuh kita, seolah-olah begitu. Ya. Nah, jadi ya setiap waktu sholat itu datang maka wudunya disempurnakan. Yang pertama nih, wudunya kudu sempurna. Yang kedua, wa ataitul maudhi alladhi uridu sholata fi. Wa ataitu, lalu saya datang al maudhi, pada tempat alladhi urida sholatu fi. Alladzi uridu as-sholata fi, yang saya menginginkan sholat pada tempat itu. Ya. Fa'aqudu fihi, lalu kemudian saya duduk di tempat itu, ya. Hatta tajtami'a jawarihi, sampai ya berkumpul semua anggota tubuhku. Ya. Tsumma aqumu ila shalah,
kemudian saya berdiri untuk sholat. Ya. Jadi tadi habis wudhu, lalu dia mau sholat di mana nih? Ya, tempatnya, datengin tempatnya, ya. Nah, lalu di situ dia duduk, ya. Sampai dia sadar dia mau ngapain ini, gitu, ya. Anggota tubuhnya tajtami, artinya dia sadar mau sholat. Lalu kemudian dia baru berdiri, siap untuk melakukan sholat. Yang ketiga, wa aj'alul ka'bata baina hajibi. Ya. Dan saya menjadikan apa? Ka'bah baina hajibi, di antara apa? Di antara apa? Di hadapan saya maksudnya. Ya, hajib ini apa? Alis. Ada di depan. Jadi ini benar-benar di depan Ka'bah. Kita kan kalau sholat, sholat di depan Ka'bah itu rasanya beda, Pak. Ya. Bagi yang baru ya. Bagi yang baru-baru kan ya. Enggak, yang lama pun sama. Itu ada istihdornya, ada istihdor itu apa? Ada rasa apa? Rasa menghadirkannya itu lebih kuat. Ya. Punya magnet tersendiri. Meskipun memang bagi yang baru ya atau bagi yang lama itu punya rasa tersendiri. Gitu. Ya. Jadi ketika kita sholat di depan Ka'bah itu, ini Ka'bah loh gitu. Jadi maksudnya akan tumbuh kewibawaan, kebesaran gitu. Kita sholat itu menghadap itu tuh, ini loh ada gitu. Bukan kita menghadap, kan usolli fardhul isya atau sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblat kan, menghadap ke kiblat. Kita selama ini ketika sholat menghadap kiblat itu kata kita barat aja kan. Iya. Padahal maksudnya kiblat itu Ka'bah itu, yang kotak itu. Gitu. Yang itu kabarnya merupakan sentral alam. Kabarnya katanya ketika itu berhenti berputar maka semua dunia ini berhenti berputar juga. Dan kalau dunia atau bumi tidak berputar, itu tanda bumi akan hancur, akan binasa. Kan bumi berputar, Pak. Ya kan? Ya, kenapa ada siang, kenapa ada malam? Karena buminya berputar. Gitu. Wa aj'alul ka'bata baina hajibi. Ya, saya menjadikan Ka'bah itu ya ada di hadapan saya. Jadi dia sudah berdiri mau sholat, depan saya Ka'bah. Ya. Wasirata tahta qadamai. Sirat. Apa sirat itu? Jalan. Ya, jalan atau yang dimaksud sirat di sini maksudnya jembatan itu. Kabarnya nanti kita di akhirat itu ya akan dijalankan di jembatan yang namanya Shiratal Mustaqim. Kabarnya jembatan itu ya kabarnya katanya rambut dibelah 7 kabarnya. Memang ada hadisnya. Ya, tapi kalau dilihat dari maknanya sirat itu ya, arti kata sirat itu jalan yang luas, yang lebar, terus lurus, kagak bengkok-bengkok. Itu Shiratal Mustaqim. Ya, jadi di ayat Al-Qur'an itu ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau mau dibilang Shiratal Mustaqim itu kalau jalan raya itu jalan utama itu. Kalau jalan utama, jalan provinsi itu nggak ada jalan provinsi yang kecil, nggak ada. Kalau jalan yang kecil-kecil kayak gini nih di depan ini, ya itu namanya torik, namanya sabil,
gitu. Ya. Jadi seolah-olah ketika bilang Shiratal Mustaqim itu jalan yang lebar, luas. Nah, tapi kenapa Nabi mengilustrasikan Shiratal Mustaqim itu tajam, ya, ya melebihi ya pedang? Kenapa? Karena dia rambut dibelah 7 kan, gimana tajam lah itu ketika di jalan ini tajam dia. Gitu. Artinya dia berada di tengah-tengah tuh di jalanan sini, ya. Wal jannata an yamini, dan menjadikan surga ada di tangan, ada di sebelah kanan. Wan naru ala shimali, dan neraka ada di sebelah kiri. Wa malakal mauti warai, dan menjadikan malaikat maut itu ada di belakang saya. Wa azunnuha, nah ini dia nih, ya. Dan saya mengira, saya akan menyangka salat itu adalah akhir salati, adalah akhir dari salat Akhir. salat yang terakhir kali. Habis salat mati nih. Nggak ada kesempatan lagi buat sholat entar. Gitu. Ya. Jadi apa? Sholat itu prepare-nya luar biasa itu kan. Jadi ketika sudah mulai berdiri itu sudah mulai membayangkan apa? Ada Ka'bah di depan, ya. Lalu di bawah dia ada apa? Ada Shiratal Mustaqim. Seandainya terpeleset, ya, mau ke kanan ke surga, ke kiri ke neraka. Udah ke kanan aja lah. Ya, hati-hati gitu, ya. Hati-hati jangan sampai terpeleset ke kiri. Ya. Berarti artinya sholat itu betul-betul apa? Berupaya untuk memperhatikan sholatnya gimana? Jangan sampai enggak konsentrasi gitu maksudnya. Ya. Membayangkan di belakang dia itu ada malaikat maut, udah siap-siap ngambil. Gitu. Ya. Maka akhirnya dia mengira ini sholat saya yang terakhir. Summaku, kemudian saya, ya, berdiri atau melakukan bainar raja wal khauf, antara apa? Raja, harap, wal khauf, dan takut. Jadi kita ini harus punya roja dan harus punya khauf. Harus punya harap, harus punya takut. Kalau yang ada harap doang, nggak punya takut, ya, itu akan menjadikan kita, ya, males. Ya, udahlah, nggak apa-apa, ntar juga Allah mau mengampuni, inilah. Itu roja. Ya, ada optimis. Ya, artinya ketika ada optimis, maka akhirnya ya biasa-biasa aja. Gitu masih. Ntar zuhur ya, iya, terus masih ada sholat kan? Ya, ya dah. Ini kan masih berharap kita. Ya. Khauf, apa khauf itu? Takut. Kalau adanya takut doang, yang ada pesimis. Ya. Pesimis itu apa? Diri. Enggak apa? Iya, pernah jadi enggak apa? Enggak punya harapan. Iya, ya udahlah, ngapain lah. Gitu. Ya. Udahlah, enggak usah lah. Ngapain lah tuh. Malah biar juga percuma nanti. Iya kan enggak ada harapan. Maka hamba itu harus punya roja dan punya khauf. Maka dibilang oleh para ulama, roja dan khauf itu seperti apa? Sayap burung. Kalau punyanya cuma satu, maka oleng terbangnya. Kalau sebelah doang nggak bisa, maka harus punya dua. Ya. Maka dia harus ada di antara roja dan khauf.
Harus ada di antara optimisme dan ada pesimisme, tengah-tengah. Kan tadi terlalu optimis, akhirnya sombong. Terlalu banyak harapan, terlalu banyak angin-angin segar, angin palsu, PHP terus. Ya kan? Nah, gitu. Jadi ketika sholat itu sudah, ini belum takbir ini, baru ngomul, baru berdiri nih. Persiapan. Ya, baru persiapan, baru berdiri. Tadi habis duduk, tadi kan habis wudhu, masuk, duduk di tempat yang dia mau sholat, duduk dulu. Ya, dia sadarin dulu tubuhnya nih, ayo kita mau sholat nih. Ya kalau kayak orang mau tinju kan dipijit dulu kan. Dikasih anu dulu gitu kan. Kasih apa namanya? Motivasi dulu, ayo siap. Gitu. Baru mulai berdiri tuh. Ketika berdiri itu sudah mulai tadi tuh, ya, membayangkan di hadapannya ada Ka'bah, di kakinya ada apa? Ada sirat. Sebelah kanannya ada surga, sebelah kirinya ada neraka, di belakangnya ada malaikat maut. Ini adalah sholat dia yang terakhir. Dan di situ dia harus tumbuhkan rasa apa? Khauf dari neraka, roja untuk masuk surga. Wa ukabbiru takbiran bitahqiqin. Nah, baru mulai itu. Ya, setelah itu hadir, ya, lalu saya takbir, ya, dengan takbir yang sesungguhnya. Allahu Akbar. Ya, jadi takbirnya udah membayangkan itu semua dulu. Jadi bahasanya akbar takbirun. Nah, iya, akbar wa ukabbiru. Takbiru. Ya, wa ukabbiru ini fi'il mudhari. Ya, wa ukabbiru takbiran bitahqiqin. Ya. Dan saya takbir, ya, dengan takbiran yang sesungguhnya. Tahqiq itu maksudnya apa? Dia apa? Meresapi Allahu Akbar. Ya. Lalu wa aqra'u qira'atan bitartilin. Ya. Lalu aku membaca bacaan dengan tartil bacanya, berupaya tuh. Jangan apa baik bacanya, ya. Jangan bacanya dolim. Ya. Ini lagi ngobrol sama siapa ini, makanya akhirnya kalau ada hadis qudsi yang menceritakan tentang surat Al-Fatihah, itu ternyata dalam hadis qudsi itu kata Allah, idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ya, jika hamba itu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala, Allah menjawab, hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, jika hambaku bilang ar-rahmanir rahim, qala, Allah menjawab, asna 'alayya 'abdi, hambaku telah memujiku untuk kedua kalinya. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, jika hambaku mengatakan maliki yaumiddin, kata Allah, majjadani 'abdi, qala, Allah bilang majjadani 'abdi, hambaku sungguh-sungguh telah memujiku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, jika hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, Allah bilang hadza baini wa baina 'abdi, ini antara aku dan antara hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang ia inginkan. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Lalu kata Allah, hadza li 'abdi, ini adalah untuk hamba. Artinya ketika kita baca Al-Quran, baca ayat dalam sholat, itu kita betul-betul lagi ngobrol. Allah ngasih batasan, Allah ngasih tahu tuh, ya. Jadi jangan main labrak, baik, kita kan lagi ngobrol sama orang. Bang, apa kabar? Sampai jam berapa? Lah, kok sendirian?
Terus itu gimana di sono? Kan orang belum apa? Hah? Nanti nggak? Hah? Udah belum kejawab, udah ditanya pertanyaan terus nggak berhenti kan? Gimana itu coba? Kata yang ditanya, lu nanya gua, gimana sih lu nanya? Lu gua jawab. Gitu. Apa kabar bang? Gitu. Belum jawab sehat udah. Nah itu kemana baik? Belum jawab kemana baik udah. Nah itu gimana kemarin usaha yang gitu? Lah ini lah coba itu. Jawab yang mana ini? Lah iya kan gitu bingung. Ya meskipun memang lagi-lagi ya Allah nggak ada masalah gitu ya. Cuma artinya ini ingin menggambarkan bahwa sholat yang kita lakukan itu adalah sedang komunikasi. Kita lagi ngobrol ya. Kayaknya saya ingat almarhum tua saya ya, itu luar biasa. Itu saya masih kecil dulu, baru awal-awal mondok itu masalah itu, setahun atau 2 tahun mondok di Jawa tuh. Pulang lagi liburan, nenek saya lagi sholat gitu, mau minta duit sama aku aja apa. Saya tungguin sholat lama buat sholatnya. Beliau tuh kalau sholat bener-bener kalau saya bilang yang ngikutin mazhab Malik itu gitu. Kedengeran itu apa kita itu. Gitu. Selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata saya, nenek sholat lama banget, minta duit ini. Emang sholat pun dari kecil kata saya sampai tua, masa lama banget sholat? Kan dari dulu kan kasarnya kalau kita sering melakukan sesuatu, maka seharusnya itu sudah terbiasa dan ngapain lama kan udah biasa, gitu kan, lancar, gitu. Jawaban nenek saya apa sih? Padahal beliau selalu bilang saya orang bodoh gitu. Jawaban beliau itu apa? Singkat. Gua lagi ketemu sama kekasih gua. Nenek tuh. Saya pada saat itu nggak ngerti gitu. Artinya apa yang dia maksud enggak? Apa sih? Kan gua lagi ketemu kekasih gua, lagi ngobrol sama kekasih gua. Asik. Iya kan? Lagi ngobrol sama kekasihnya. Mana ada sekarang orang yang ketemu dengan kekasih, ngobrol dengan kekasih itu pengen buru-buru, nggak ada. Itu, Pengen berlama-lama. Lah iyalah pengen berlama-lama lah. Mana ada orang pengen ketemu kekasih buru-buru? Kagak ada. Apalagi ngomong neng, gue bosan neng ketemu lu mulu neng. Sama pacarnya, sama kekasihnya kagak ada. Ini lo ke bini kita ngomong gitu neng, gue bosan ketemu lu mulu neng tiap hari. Coba ini beliau nih coba. Nah pergi dicariin sama Mak Haji lah. Mana sih katanya Pak Jeci? Ditungguin gitu. Dan beliau juga sama ketika Mak Hajinya lagi pergi ngaji, mana sih ini belum pulang-pulang. Nah iya kan? Gitu. Nah itu artinya apa? Komunikasi aktif itu penting. Gitu. Dan ketika enggak ada itu pastinya nyari. Gitu. Nah maka aqra'u qira'atan bitartil. Diupayakan bacanya ya yang tartil. Arti tartil itu apa? Ya bacanya jelas. Ya sesuai dengan kaidahnya. Ya. Bahkan guru saya bilang kalau jadi imam, maksudnya tartil itu ada lagunya. Gitu. Al-Quran itu adalah kitab suci. Gitu. Nggak boleh sembarang dibaca kayak biasa baca bahasa Arab. Kaifahalu, bukan hanya begitu. Bukan izayyak, bukan hanya seperti begitu. Tapi harus ada lagunya, harus di apa? Dinadai. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan tartil itu bacanya enak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Jadi ada apa namanya
Jangan sampai orang yang ngedengernya tuh baca biasa banget. Artinya ada lebihnya gitu. Ya. Jadi ada apa? Ya ada lagunya lah gitu kasarnya. Ya. Jadi maksudnya tartil itu ya sesuai dengan tajwid, memang sesuai dengan apa namanya, ya diberikan hak hurufnya sebagaimana mestinya, ya. Dan ditambahkan, diupayakan ada tambahan gitu tadi biar enak bacanya. Bahkan ada Syekh Jabir itu, beliau ngajarin itu. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah itu diupayakan menghadirkan komunikasi tadi itu dalam benak kita tuh. Jadi ketika Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu seolah-olah Allah menjawab tuh, Hamidani Abdi. Jadi ada komunikasi yang kita buat seolah-olah. Jadi nggak dilabrak terus gitu. Tadi kecuali salat tarawih kan ya. Dibahas terus. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin karena itu kan artinya itu. Ya. Jadi waktu beliau kalau dolin amin. Jangan. Aminnya juga buat amin. Ya apalagi ini sekarang ini ya, amin ini harus amin. Ya. Harus amin harus. Ya. Jadi jemaah yang ada di sini harus amin. Nggak boleh nggak amin ya. Wakro qiraatan bitartil. Ya diupayakan qiraahnya yang tartil bacanya. Jadi meskipun sholatnya adalah sholat apa? Sirriyah, bukan dengan suara, ya, tetap diupayakan tartil juga tuh baca pelan-pelan. Ya. Wa arka'u ruku'an bitawadu'in. Kang Haji, ikon tuh. Wa arka'u ruku'an bitawadu'in, ya, dan saya rukunya dengan tawadu. Ya. Wa asjudu sujudan bitakhashyu', dan saya sujud dengan sujud yang khusyuk. Ya. Wa aq'udu 'alal warikil aisar, saya duduk tawarruk. Wa ufrishu dhahra qadamiha, ya, dan saya menduduki, ya, di atas kaki, tawarruk, ya, duduk tawarruk. Wa ansibul qadama al-yumna, dan saya mengangkat kaki yang kanan alal ibham, ya, kaki yang kanan itu ya di jempolnya tuh ditekuk. Ya. Jadi kalau duduk karena duduk sholat itu ada duduk tawarruk, ada duduk iftirash. Duduk tawarruk itu berarti duduk ya tahiyat awal. Tahiyat akhir itu namanya iftirash. Ya. Jadi ketika duduk tawarruk maupun iftirash itu sunnahnya apa? Jempolnya tuh ditekuk. Gitu. Ya. Sunnahnya jempol ditekuk. Ya. Ya kalau ada alasan lain kenapa nggak nekuk, ya boleh lah, jangan dipaksain. Ya seandainya sakit, seandainya apa? Asam urat. Kalau faktor kebiasaan gimana tuh? Lah ya nggak apa-apa, boleh. Gitu. Misalnya tadi kalau kebiasaan, ya, kalau misalnya nggak ada masalah, tapi silakan aja kalau memang mau berupaya maksimal. Gitu. Kecuali memang ada sakit, misalnya sakit kakinya, ada apa gitu, ya, sehingga akhirnya nggak bisa dia melakukan itu, ya sudah, nggak usah dipaksakan. Tapi yang jelas untuk memaksimalkan, jika berusaha sekuat tenaga, ya silakan, tapi itu lebih baik. Artinya sekali lagi Allah akan melihat, yang dilihat oleh Allah adalah apa? Usahanya. Ya. Yang dilihat bukan hasilnya, sejauh mana usaha yang dia lakukan. Gitu. Ya. Wa atba'uhal ikhlas, dan saya iringi dengan keikhlasan. Jadi selalu ketika melakukan itu diupayakan karena Allah. Ikhlas itu karena Allah, jangan karena yang lain.
Ya. Jadi ketika sholat tuh jangan, lagi ada mertua ini. Sholat yang khusyuk gitu. Sumalah adri, ini yang penting ini. Kemudian saya nggak tahu aku bilat min Allah, apakah sholatku diterima ataukah tidak. Coba itu. Ya. Jadi ketika sholat selesai, ya Allah, mudah-mudahan sholat saya diterima ya Allah. Nggak tahu diterima apa enggaknya, Pak. Ya. Tapi ya dia berdoa agar diterima. Adapun nggak diterima ya Allah alam. Sehingga akhirnya apa? Tumbuh dalam diri itu selalu sholat lagi, ya, berupaya sekuat tenaga tuh. Ya, karena dia nggak tahu sholat itu diterima ataukah tidak. Ya, jadi ini trik ya sholat yang dilakukan oleh siapa? Hatim al-Asal. Ya, jadi harus apa? Sebelum sholat, sebelum Allahu Akbar itu prepare-nya udah banyak itu. Ya paling enggak sudah harus mau sholat itu sudah harus berupaya menghadirkan bahwa saya ini menghadap Allah, Tuhan yang memiliki alam raya ini. Ya, kita harus menghadirkan dalam diri kita kehormatan, kemuliaan, kehebatan Allah dalam diri kita. Ya, sehingga akhirnya sholat itu ketika angkat tangan itu betul-betul ya ikhlas itu tadi. Ya Allah, saya ini ngangkat tangan ini Rasulullah yang ngajarin nih. Ya, saya ngangkat tangan ini kata hadis shollu kama ra'aitumuni sholli. Ya, mudah-mudahan saya diizinkan nanti untuk ketemu Rasulullah. Diizinkan berjumpa beliau dan melihat beliau dengan mata kepala kita sendiri. Di sholat itu udah begitu itu. Oh, Akbar. Jadi bukan langsung lari dari sono, masbuk, Allahu Akbar. Jangan lihat-lihat lagi. Ngejar ruku. Hah? Ngejar ruku. Nah, iya. Ngejar ruku. Udah dari rumahnya sengaja, baru Fatihah tenang, dia berada panjangan itu. Pas ruku ngebut. Iya. Pas udah sampai depan masih ruku buru-buru. Sudah pendek. Aduh. Ya, apalagi suratnya pendek, udah dari sana lari, udah mau dapat suratnya pendek ini dia mah katanya sengaja gitu biar dapatnya ruku doang. Biar pahala itu. Nah itulah makanya ya. Nah ini nih kita jangan sampai begitu. Sama di rumah gitu kita sholat tuh. Ya. Misalnya enggak sholat jemaah di masjid di rumah, ya wudunya tadi udah dimulai dari wudunya. Ya kita gelar sejadah itu sudah saya mau sholat ya. Siap-siap itu, ancang-ancang itu, ya menghadap kiblat, ya. Menghadirkan apa haibah, kebesaran Allah, ya itu yang kemarin kita bilang ihsan itu, anta abudullah ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara. Ya, nanti ke depan itu makna itu kita akan pahami dengan sendirinya. Ada yang memahaminya fa'il lam takun. Ketika kita paham bahwa ketiadaan kita itu, kita nggak ngakuin apa-apa, yang ada hanyalah Allah. Bahwa apa yang kita kerjakan itu bukan kita yang ngerjain, Allah yang ngerjain. Allah yang udah ngasih. Saya mah bukan apa-apa, nggak bisa saya ngapa-ngapain. Yang ngasihnya kenapa saya bisa sholat? Karena Allah yang sudah menggerakkan saya untuk sholat. Maka kita nggak ada. Yang ada hanyalah Allah. Nah itu. Ya. Nah itu. Kapan itu fase itu akan ada? Ya diawali tadi dengan bagaimana merasakan kebesaran, berupaya dulu. Ya. Nanti yang jelas awalnya tadi seperti tadi kita berusaha untuk ridho, lalu akhirnya Allah kasih ridho dan baru kita dapat.
Khusyuk pun sama. Kita belajar khusyuk, lalu Allah nanti kasih khusyuk, baru dah kita dapat. Cukup ya? Ada komentar? Pertanyaan? Enggak ada? Oke, nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam.